Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd fa as'alullaha faqihana fid din wa yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi mukhlishan laka ya rabbal alamin. Kaifa halukunna? Alhamdulillah Alhamdulillah, bikhair Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Antunna bi khair? Alhamdulillah. Naam, alhamdulillah. Na'am. Nahnu? Naam. Nahnu ايش؟ Nahnu bikhair. Nahnu bil khair. Baik. Suaranya kok kecil ya, Ustaz? Suaranya kecil ya? Kecil. Enggak, udah bagus Ustaz suaranya di sini. Di atas Ustaz. belum, Ustaz. Beda-beda. Ya. Saya baru bisa nyalakan speakernya. Apakah tadi udah di absen ya? Ibu siapa ya? Bu Damayanti. Ibu Dewi. Baik, sudah. Ya. Hah. Oh iya, saya tadi suaranya nggak keluar. Iya, kemana? Terima kasih Ustaz. Bu Erna juga sudah masuk ya? Ya, Ustaz. Afwan Baik. telat. Aman. Tinggal Ibu Francisca aja sama Ibu Yulianti. Baik. Alhamdulillah, pekan lalu kita sudah mengambil beberapa pembahasan. Di antaranya ada yang masih ingat? Zalika. Dzalika, sahih. Apa syarat-syaratnya dzalika? Zakat. Yang pertama dia mudzakkar. Berarti bukan Nas. muannas. Ya, kemudian Tunggal. tunggal atau kita sebutnya Mufrad. mufrad. Ya, mufrad bukan Jamak. bukan jamak. Kemudian yang ketiga Bait. Jauh. ba'id. Ya. Kalau yang qarib apa? Haja. Kalau yang qarib hadza. Nah, jadi hadza untuk qarib, dzalika untuk ba'id. Baik. Lihat kamera. Ma hadza? Haja kitab. Zalika kitabun. Ayo. Ma hadza? Haja kitabun. Zalika kitabun. Masih ada khilaf ini ya. Yang ngomong ana. Ya. Kalau ana yang pegang buku ini, ana bilangnya hadza. Pertanyaannya hadza. Tapi kalau jawabannya Zalika kitabun. Zalika kitabun. Zalika kitabun. Karena jauh. Jauh. Jauh dari Ibunya jauh apa dekat dari ibu-ibu semua? Jauh. Jauh kan? Nggak ada yang dekat. Nah, kalau sama-sama dekat, baru kita bilangnya hadza kitabun. Kalau sama-sama? Iya. Kalau sama-sama dekat. Baik. Terus sekali lagi ya. Ma hadza? Zalika kolam. Qalamun. Nah, ini sahih. Ya, karena kolamnya dekat di ana, makanya ana bilang hadza, tapi jauh dari ibu-ibu semua, makanya bilang zalika. Baik. Sampai tentang pertemuan yang lalu, ada pertanyaan? Baik, semuanya sudah jelas ya? Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah kali ini kita akan masuk ke beberapa pembahasan yang baru di bab ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Darsus sadis, mabahithnya hanya ada 2. Yang pertama wa atharuha fil kitabati wal ma'na, yang kedua al-huruf al-qamariyah dan huruf asy-syamsiyah. Halaman berapa ya, Ustaz? Halaman
Buku fisik apa PDF, Om? PDF. Oke, kalau PDF-nya kita ada di halaman 20. berapa? 20. 20. Ya, coba dilihat halaman 20. Kelas. Ada ya? Ya, kelas. Taib. Kemudian, jadi ini adalah al, ya, al wa atharuha kitabati wal ma'na. Atau kalau kita artikan al atau alif lam yang dikenal dan asarnya terhadap penulisan dan makna. Intabihna ma'i, semuanya fokus dulu. Qallidna baitun. 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 Taib. Ma ma'na bait? Rumah. Rumah, sahih. Di sini ya baitun tidak menggunakan alif lam, melainkan menggunakan tanwin. Sedangkan di sini qallidna al-baitu. Al-baitu. Di sini dia tidak pakai tanwin, melainkan menggunakan al. Ya. Atau yang di Indonesia sering disebut alif lam. Padahal ini bukan alif, ya. Nah, kalau bukan alif ini huruf apa? Ini namanya hamzah. Kenapa hamzah? Karena kita baca ini a. Iya kan? Karena ini kita baca a. Kalau alif itu kayak gini nih, kayak atharuha. Ini tidak dibaca. Dia fungsinya hanya untuk Tanda panjang. tanda panjang aja, mad. Sedangkan yang bentuknya kayak alif tapi dibaca a, i, u, dibaca apa? A atau i atau u. Ini semuanya bukan alif melainkan hamzah. Kok nggak ada kepalanya? Kepala hamzah tuh ya. Kok nggak ada kepalanya? Ya ini memang bukan hamzah qata, tapi ini hamzah wasal. Hamzah qata yang ini nih, yang ada kepalanya. Nah, ini tidak ada kepalanya karena dia hamzah wasal. Baik. Intinya di sini ini bukan alif ya, tapi ini hamzah. Jadi kalau dibilang alif lam, ya ini kurang tahu ya, bisa dibetulkan atau tidak. Tapi kita kalau mau aman kita bilangnya al aja. Nah, jadi dari segi penulisan, ya, dari segi penulisan, nah, yang tanwin ini tidak pakai al. Adapun yang al dia tidak pakai Tanwin. Tanwin dan al tidak pernah bersatu. Intinya di situ. Pilih salah satu. Kalau mau pakai tanwin. Kalau tidak mau pakai tanwin, silahkan pakai al. Contohnya, qolamun. Kalau mau ditambahkan jadi al, jadi al-qolamu. Ya, nggak boleh kita bilang al-qolamun. Karena sudah ada al. Kita hanya boleh bilang al-qolamu. Nah, jadi dari segi penulisan gitu. Tanwin dan al tidak pernah bersatu. Tanwin dan al tidak pernah bersatu, harus pilih salah satu. Sampai sini jelas? Insyaallah. Jelas. Alhamdulillah. Baik, sekarang dari segi makna. Loh, kalau gitu apa bedanya, Ustaz? Kalau kita mau pakai al, kenapa? Kalau kita pakai tanwin, kenapa? Nah, di sini kita bahas dari segi makna. Apa bedanya baitun dan al-baitu? Baitun dan al-baitu ini sama-sama rumah. Sama-sama rumah. Tapi bedanya apa?
Bedanya kalau kita sebut baitun, ini belum spesifik rumah yang mana. Misalkan, saya punya sebuah rumah. Ini spesifik apa enggak rumahnya yang mana? Spesifik. Belum. Belum. Saya Spesifik punya berarti sebuah rumah. sebuah berarti spesifik Ustaz. Spesifik Sebuah karena rumah. itu rumah Ustadz. Yang Rumah mana Ustadz. rumahnya? Kan cuma Tapi satu dua. kepemilikannya bukan. Tapi rumahnya belum tahu di mana. Belum tahu rumahnya di mana, ya kan? Iya. Maksudnya spesifik itu. Bukan spesifik rumah atau bukan. Maksudnya spesifik itu rumahnya yang mana. Kayak gitu. Misalkan ada dua kalimat. Kalau kita bandingkan dua kalimat ya. Kalimat pertama Ana bilang, saya punya sebuah rumah. Kalimat kedua Ana bilang, rumah itu atau rumah tersebut milik saya. Yang mana yang spesifik? Rumah itu milik saya. itu milik Yang saya. kedua. Nah, yang spesifik rumah itu Yang kedua. milik saya karena apa? Karena sudah Sudah ditunjuk ditunjuk. tunjuk. rumahnya yang itu. Tapi Baik. kalau saya punya sebuah pulpen dan pulpen itu milik saya, yang mana yang spesifik? Pulpen itu milik saya. Nah, pulpen itu milik saya. Kalau saya punya sebuah pulpen, saya punya pulpen. Tapi pulpen apa, yang mana nggak tahu kan? Nah, di sini juga bedanya dalam bahasa Arab, al dan tanwin. Yang mana yang spesifik? Al. Yang spesifik kita bilangnya al. Al-baitu, rumah tersebut, ini sudah spesifik. Atau kita sebutnya dalam bahasa Arab, mu'ayyan. Ya, atau kita sebutnya yang lebih masyhur, ma'rifah. Istilahnya ini ma'rifah. Sudah tahu, sudah spesifik. Adapun satu lagi kita sebutnya nakirah. Ya, nakirah ini yang tanwin, yang cuma rumah, belum spesifik rumahnya yang mana. Atau belum spesifik, kita sebutnya dalam bahasa Arab ghairu muayyan. Tapi yang penting nakirah dan ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah. Spesifik dan non spesifik. Baik. Non spesifik boleh dibilang umum ya, Ustaz. Spesifik boleh dibilang umum ya. Umum? Umum. Apakah umum itu spesifik? Kayaknya umum Maksudnya lawannya yang ya. nakirah. Nakirah. Nakirah itu berarti yang yang nakirah umum. boleh dibilang Iya. masih umum. Umum ya. Boleh dibilang masih umum, belum spesifik. Baik, Ustaz. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, boleh diulang lagi Ustaz, untuk ini yang penggunaan al kan tidak bisa bersatu dengan tanwin. Kemudian al itu adalah yang spesifik ya Ustaz ya? Sahih. Kemudian kalau yang menggunakan tanwin itu yang belum spesifik. Ahsan. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Sahih. Jadi dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi penulisan, yang kedua dari sisi makna. Nah, tadi sisi penulisan, Masya Allah ya. Kalau tanwin, alif lam tidak bisa disatukan. Kalau dari sisi makna, dia ada yang spesifik dan ada yang tidak spesifik, atau kita sebutnya ada ma'rifah dan ada nakirah. Jadi setelah ini jangan bingung. Ini kok pakai al, ini kok enggak. Nah, untuk tahap awal ini, kita bedakannya itu dulu, spesifik dan tidak spesifik. Ya, ini tadi nakirah ini yang sebelah kanan dia pakai tanwin. Ya, kalau tidak pakai alif lam begini, ya, ini pakai tanwin. Kalau dia sendirian seperti ini pakai tanwin, nggak boleh itu aja. Kalau sendirian. Kemudian di sini yang pakai alif lam, dia tidak pakai tanwin, sehingga tidak boleh kita bilang al-baitun. Ini yang kanan, yang ini nggak ada salah satu, yang ini malah rakus ya. Dua-duanya ada. Alif lam ada, tanwin ada. Ini harus pilih salah satu. Nah, Ustaz, itu bacanya apa Ustaz? Yang mana? Takwin itu Baik. yang ditunjuk.
Ini taqbalu tanwin, menerima tanwin, nakirah ini. Yang ini la taqbalu tanwin, tidak boleh pakai tanwin, tidak menerima tanwin. Karena sudah ada al. Nah. Ila huna wadih? Wadih. Kalau yang di atas itu Ustadz yang warna biru tuh al, terus Al wa atharuha fil kitabati wal ma'na. Al dan atharnya dalam penulisan dan makna. Tapi ini nggak harus dihafalin ya. Nanti baru belajar udah bingung ini apaan ini. Enggak, yang penting ini dulu, yang penting difahami dulu. Tapi yang mau paham lebih, yang mau baca, boleh ditanyakan. Nah, al wa atharuha fil kitabati wal ma'na. Baik. خلاص مفهوم Mafhum. مفهوم فهمتن Fahimna. Bener nggak Ustaz Jatuh? Ustaz. Iya sahih. Kalau anak tanya fahimtunna, jawabannya fahimna. Kalau sudah paham ya. Fahimtunna. Fahimna. Ahsant. Baik. Lanjut ya. Selanjutnya ada pembagian huruf-huruf. Ada huruf qamariyah dan ada huruf syamsiyah. Ada huruf qamariyah dan ada huruf syamsiyah. Ini kayaknya sudah pada tahu ya. Dalam ilmu apa? Ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Ini sudah sering dibahas. Apa bedanya qamariyah dengan syamsiyah? Nah, di sini kita lihat. Qallidna ba'di. Jadi setelah saya. Al-qamaru. Al-qamaru. Apa artinya al-qamar? Bulan. Bulan itu. Bulan itu. Sahih, bulan tersebut. Ya. Bulan tersebut. Nah, atau kalau dalam bahasa Inggris, yang ma'rifah itu biasanya ditambahin the. Ya kan? Jadi ada a book dan ada the book. Moon dan ada a moon dan ada the moon. Sang. Nah, jadi sudah spesifik yang itu. Di sini qamariyah penjelasannya adalah yuntaqus sukun 'ala lam. Maksudnya dibaca ya, disebutkan sukun yang ada di lam. Jadi dibaca lamnya. Al. Nah, itu lamnya dibaca ya. Al. Ini huruf-hurufnya abri hajjaka wa khaf aqimah. Ini huruf-hurufnya yang kalau ketemu al, lamnya dibaca. Al-a, al-ba, al-ja, al-ha, al-kha, al-a, al-gha, al-fa, al-qa, al-ka, al-mim, al-waw, al-ha, al-ya. Dibaca semua al. Tapi yang syamsiyah, nah ini singkatannya abri hajjaka wa khaf aqimah. Ini tajwid. Nggak dihafalkan pun nggak masalah sebenarnya. Kita sudah sambil jalan tahu. Kemudian ada asyamsu. Wah, di sini dibaca nggak lamnya? Tidak dibaca. Qalidna ba'di asyamsu. Bukan asyamsu ya. Asyamsu. Baik. Asyamsu ini tidak kita baca alnya karena shin termasuk huruf apa? Asyamsiyah. Bukan karena tajwidnya ya Ustadz ya? Iya, tajwid itu hadir. Hukum tajwid itu, ya, hukum tajwidnya namanya idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah itu hadir kenapa? Karena ada huruf shin. Karena ada huruf shin. Huruf shin ini termasuk huruf syamsiyah. La yuntaqus sukun 'ala lam, tidak dibaca lamnya. Wa tudha'u syiddah 'ala al-harfi alladhi ba'dah.
dan ditaruh tasydid di huruf setelah lam. Beda di sini ya. Di sini Ya. dibaca sukun, di sini tidak ada sukun tapi pakai tasydid. Walaupun dalam penulisan boleh pakai tasydid, boleh enggak. Dalam penulisan bahasa Arab yang biasa keseharian boleh pakai tasydid, boleh tidak. Apalagi yang memang penulisannya gundul gitu ya. Ini boleh tidak, tapi bacanya tetap pakai penekanan. Asy-syamsu. Walaupun tidak ada tasydid. Berarti kita harus hafal Ustaz, terus hafal huruf-huruf asamsianya kalau gitu. Ya, kalau memang belum tahu boleh dihafalkan. Tapi walaupun tidak dihafalkan, sambil jalan kan kita baca tuh kan. Itu nanti sambil kerekam sendiri huruf-hurufnya apa aja. Karena Ana sendiri nggak pernah ingat Ana ngafalin huruf-huruf ini. Kita baca Quran kan otomatis gitu ya. Iya. Sunatullah. Sunatullah. Kalau kantor Bernard Nah, Nainggolan termasuk yang Qamariyah ini ya. Yang Qamariyah sukunnya ini parkirnya tidak perlu ditulis. Ini hanya untuk penjelasan aja. Al-Qamaru, sukun bulatnya ini tidak perlu ditulis. oh gitu. Oh ya udah ya, kasih. Oke. Nah, hurufnya huruf apa aja? Syamsiyah lebih banyak Iya. lagi. Tadi aja nyusul ya. Ta, sa, da, za, ra, za, sa, sya, sa, ba, ta, dha, lana. Atau singkatannya dalam bahasa Arab, طب ثم صل رحما تفس ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. Ayo, siapa yang hafal? Ini Ditulis, masing-masing huruf ditambahkan. Jadi masing-masing huruf dijadikan satu kata kalau ini. Tib, berarti ta. Tib, thumma sil, rahiman tafus, dhif dha ni'am, berarti ta, sa, sa, ra, ta, dad, dhal, nun. Da' su'a dhannin. Dal, sin, dha, zur, syarifah, zai, shin, lil karam, lam. Intinya itu huruf-hurufnya. Tapi kalaupun tidak hafal, insya Allah sambil jalan kerekam sendiri, record. Amin. Nah, tapi kalau ujian tajwid ditanya biasanya hurufnya apa aja, itu disebutin di kira-kira. Baik. Tapi kalau kita ujian bahasa Arab nggak bakal ditanya hurufnya apa aja. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke buku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan baru hadir. Ibu Yulianti ya. Ahlan. Baik. Hadir sudah. Ahlan, selamat bergabung kembali. Nanti yang lewat-lewat bisa dilihat rekamannya di YouTube, Om ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Nah. Sudah? Kelas. Tidak ada pertanyaan Ustaz, lagi. Nah. Saya Andini. Saya mau nanya Ustaz, bedanya hamzah wasol sama hamzah qata itu apa ya? Boleh tolong dijelaskan nggak Ustaz? Makasih. Bedanya hamzah wasol dengan hamzah qata, ahsant. Ini ilmu tajwid juga ini. Di tajwid dibahas, di ilmu kitabah juga dibahas. Sebelumnya ada yang mau jawab? Kalau hamzah wasol itu biasanya di awal kalimat. Kalau hamzah qati tidak terbaca. Kalau hamzah qati itu di tengah atau di awal kalimat terbaca. Maksudnya di tengah bacaan gitu, Om ya? Iya, kalau dia berada di tengah atau di awal dia terbaca. Kalau hamzah wasol dia biasanya kalau di awal dibaca, kalau di tengah nggak terbaca, Ustaz. Kalau kita wasalkan, nah kan hamzah wasal, kalau diwasalkan dia hilang gitu ya. Itu tadi saya. Walaupun di antara dua kata. Ada lagi yang coba? Ya, dari segi penulisan dulu. Ahsan. Dari segi penulisan ada perbedaan. Kalau hamzah qata itu ada kepalanya. Entah di atas, entah di bawah. Dari segi penulisan. Beda dengan hamzah wasal. Hamzah wasal tidak ada kepalanya.
Kepalanya ini kita sebut dalam bahasa Arab Ra'sul Ain. Ra'sul Ain itu kepala Ain. Jadi kan kayak huruf Ain tapi cuma kepalanya doang. Itu hamzah, qata'. Ini ada pembahasannya, seingat Ana nanti. Tapi kalau mau kita singgung, yang ini hamzah, qata', ada kepalanya, mau di atas atau di bawah. Kalau di atas biasanya apa? Untuk harokat dan dhammah a dan u. Kalau di bawah berarti harokatnya kasroh. Kalau hamzah wasal dia tidak ada kepalanya, kayak asyamsu, al-qamar. Ya, ada juga di Al-Qur'an hamzah wasal. Yang kedua, tadi yang disinggung oleh Ibu Erna, hamzah wasal, hamzah qata'. Hamzah qata' selalu dibaca. Ustaz, Hamzah qata', nah. hamzah wasal bukan ada kepalanya Ra'susot? Iya, kalau di Al-Qur'an ada kepala Ra'susot. Tapi kalau di buku di koran nggak ada. Nggak ada. Nah, itu bantuan dalam Al-Qur'an aja, ilmu tajwid. Bukan ilmu rasam Quran. Ya, di Al-Qur'an gitu biasanya ada Ra'susot. Tapi kalau di buku-buku di koran nggak akan kita temukan Ra'susot. Kecuali memang dia ayat Al-Qur'an. Baik. Cara bacaan tadi ya. Hamzah qata' selalu dibaca, mau di depan maupun di tengah. Misalkan, Ahmad nama orang ini ya. Ahmad, tulisannya pakai hamzah qata' apa hamzah wasal? Ini Ahmad pakai hamzah qata'. Ya. Misalkan kita mau nambahkan lam, milik Ahmad. Di sini li, ditambah li. Kalau ditambah li, ini tetap dibaca li Ahmad. Li Ahmada, li Ahmad, tetap dibaca a-nya. Tapi kalau ibnun, apa artinya ibnun? Anak. Laki-laki. Anak laki-laki. Ya. Ibnun ini tidak pakai hamzah qata' tapi hamzah wasal. Ya. Kalau ditambah lam, milik anak. Milik anak. Bacanya bukan li ibni, tapi libni. Libnil mudarrisi, misalkan gitu. Jadi bukan li ibnil mudarrisi, tapi libni. Hilang wasalnya ketika kita tambahkan huruf sebelumnya. Nah itu perbedaan hamzah qata' dan hamzah wasal dari segi penulisan dan dari segi baca. Wadih? Wadih, Ustaz. Tajib. Wadih. Ahsan. Pertanyaan bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung masih santai ini, bab awal ini masih santai. Sudah ya? Fahimtunna? Fahimna. Alhamdulillah. Kita coba masuk ke hiwar. Ya. Jadi cuma 2 pembahasan itu aja. Yang pertama tentang al, atau kita sebutnya ma'rifah dan nakirah. Al atau tidak, al atau tanwin. Kemudian yang kedua adalah huruf syamsiyah dan huruf qamariyah. Nah, qalidna ba'di baitun. Baitun. Al-baitu. Al-bait. Ma'naha Rumah. ma'naha rumah. Rumah. Imma spesifik, imma tidak, kiri dan kanan sama-sama rumah. Kemudian kitabun. Kitabun. Al-kitabu. Al-kitabu. Masyur ma'na? Buku. Ya, imma spesifik, imma tidak. Imma itu mau spesifik maupun tidak gitu. Imma. Bahasa Arab. Imma. Nah.
Pakai tasdid ya Ustaz? Iya, pakai imma. I, hamzah, kota di bawah. Imma, emaknya panjang. Kemudian, qalamun. Qalamun. Al-qalamu. Al-qalamu. Nah, misal mana? Pena. Pulpen. Pulpen atau pena. Kemudian, jamalun. Jamalun. Al-jamalu. Al-jamalu. Maknanya? Indah, bagus. Unta. Jamalun. Unta. Apa unta yang indah? Ayo kita jamak aja. Unta ya. Jamin. Jamal itu unta. Jamil itu indah atau ganteng atau bagus. Jamal yang panjang itu keindahan. Nah, jadi ini unta ya. Apa unta yang indah aja? Boleh Ustazah kalau Ustazah baru dari halak kok Ustazah jadi masih terpoles Ustazah. Aman. Baik. Ini kita lihat ada gambarnya itu. Qalidna al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Apa maknanya al-qalamu maksur? Pena itu patah. Itu patah. Spesifik, ya kan? Pena tersebut patah. Pena itu patah. Jelas penanya yang mana? Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Naam. Apa makna? Pintu itu terbuka. Itu terbuka. Jelas pintunya yang itu. Nah. Kemudian al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Gimana artinya? Anak laki-laki itu duduk, guru itu berdiri. Anak laki-laki itu duduk dan guru itu berdiri. Anak laki-laki itu duduk dan guru itu berdiri. Tayyib. Nah, ini kita coba ya. Kita coba baca gantian satu-satu. Dari Andini. Tafadhali baca rekam wahid nomor 1. Baik Ustaz. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Ahsan. Kitab itu baru dan pulpen itu lama. Ahsan. Kemudian Ummu Rafi nomor 2 ke kiri ya. Ummu Rafi. Nah. Itu. Ustaz. Ini uang receh. Al-himaru shagirun wal hisanu kabirun. Ahsan. Maksud makna? Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Kuda itu besar. Sahih. Ahsan. Ummu Faiz rakam 3. Al-kursiyu maksurun. Ahsan. What's makna? Kursi itu patah. Kursi itu patah. Sahih. Rakam 4 Ibu Dewi. Al-qamaru jamilun. La. Fok atasnya. Al-mindilu wasihun. Pendek. Wasihun. Sahih. Al-midilun wasihun bersih. Tapi mindil. mindilnya itu penderita sakit. Sapu tangan. Mindil artinya sapu tangan. Sapu tangan itu kotor. Kotor. Sahih.
Wasikhun ini lawan kata dari Nazifun. nadhifun. Nasifun. Nazifun. Dan wasikhun ini pendek bacanya ya. Bukan wasikhun, bukan wasikhun, tapi wasikhun. Wasikhun. Memang bahasa Arab itu kata-katanya sesuai dengan maknanya. Misalkan, kamarnya bersih. Masya Allah, kamar ini nadhif. Enak kan? Iya. Tapi kalau kotor, huruf-huruf yang dipakai dalam kata kotor pun menekankan itu kotor. Kamar ini wasikh. Kamar ini wasikh. Itu pas banget kata-katanya dengan makna yang Wasikh. dipilih. Nadhif, bersih. Wasikh. Oh, Dapat ya maksudnya ya? Jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu memang dipilih dan cocok sesuai dengan maknanya. Nah, Sebenarnya lebih mudah ya Ustadz. oh lebih mudah. Jelas ya. Baik. Lebih mudah dipahami. Nomor 5, Ummu Nafid. Ya Ustaz. Tafadhali. Al-ma'u baridun. Ahsan. Apa makna? Air bersih. Air bersih. Air bersih sudah dekat. Bersih itu nadhif. Oh, Barid ini barid. dingin. Dingin ya? Dingin, sahih. Lawan kata dari har. Harun. Al-ma'u baridun. Air itu Dingin. Air itu dingin, sahih. Cuaca dingin. Kita bilangnya al-jawwu Jauh barid. barid. Al-jawwu baridun. Jawwu baridun. Al-hawa. Al-hawa udaranya dingin. Kalau al-jaww ke cuaca atau kondisi. Al-jawwu barid. Nah. Nomor 6. Mahmudah. Nah, Ustaz. Nah, tafadhali. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Ahsant. Apa makna? Bulan tersebut indah. Bulan tersebut indah. Memang dalam apa namanya ya, kebiasaan Arab, keindahan itu selalu diidentikan dengan qamar. Entakal qamar, kamu bagaikan rembulan. Kalau di Indonesia nggak tahu, qamar ini lebih indah apa jadi bahan baliknya malah kadang-kadang. Kamu bagaikan rembulan. Ketika di luar indah, ketika di zoom bolong-bolong bekas jerawat. Itu di Indonesia kadang-kadang digituin. Nah, tapi dalam bahasa Arab, qamar itu memang untuk digunakan biasanya menggambarkan baik. Kemudian Ibu Murni, rakam 7. Nah. Nomor 7 ya Ustadz ya? Ya, nomor 7. Assalamualaikum. Device-nya 2 ya, yang nyala ya. Coba dibaca dulu. Bentar Ustadz, ini suaranya kedengaran nggak Ustadz? Masuk Om, kedengaran. Nomor berapa Ustadz, Mas? Nomor 7. Yang ini. Al-Ibu. Pintu itu dekat. Sahih, al-baitu qaribun. Rumah itu dekat. Nah. Baik, ahsant. Ba'daha Ibu Nina. Nomor 8. Nah, ini agak panjang. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Ahsant. Maknanya? Batu itu berat dan daun itu ringan. Batu itu berat dan daun itu ringan. Sahih. Thaqil lawannya dari khafif.
pelajaran bahasa Arab ringan. Terus pelajaran bahasa apa yang susah? Bahasa Turki misalkan. Bahasa Turki berat pelajarannya. Bisa kita bilang ad-darsu khafif wa ad-darsu thaqil. Jadi beban itu bisa dibilang thaqil dan khafif. Ya, beban maknawi. Bukan yang harus fisik gitu, itu bisa juga pakai thaqil dan khafif. Nah, kayak yaumul qiyamah thaqilun 'alal kafirin. Hari kiamat itu berat bagi orang-orang kafirin wal fajirin dan orang-orang fujar. Tapi kalau khafif ya untuk mukminin yang saleh, yang taat, yaumul qiyamati khafifun 'alaihim. Hari kiamat itu ringan atau hisabnya lebih ringan. Nah, insyaallah taala. Nomor 9. Tafadhali. Tadi Ibu Nina terakhir ya. Ibu Rizka. Al-labanu harun. Naam, al-labanu harun. Masyhur makna? Susu itu panas. Susu itu panas. Nah. Baik. Nomor 10. Ibu Meni izin, Ibu Ungki. Al-qamisu nawifun. Kemeja itu bersih. Al-qamisu nadhifun. Sahih. Masyhur makna? Kemeja itu bersih. Kemeja itu bersih. Kalau kemeja itu kotor? Al-qamisu wasihun. Wasihun. Jadi harusnya lebih berat penekanannya. Wasihun. Nggak jadi kotor ya. Gak mikir selanjutnya apa jadi panjang. Sahih. Baik. Khalas? Sampai sini jelas ya? Insyaallah. Ini ada tamarin. Nah, kita latihan. Iqra' waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Ini yang belum kebagian. Silahkan Ibu Yulianti. Ibu Yulianti baca dari sini satu kata gantian. Sesuai dengan kaidah yang sudah dibahas di awal. Kalau alif lam tidak pakai tanwin. Kalau tanwin tidak pakai alif lam. Jadi dilihat aja ini pakai alif lam apa enggak. Ya awalnya berarti kita bisa tahu akhirannya itu tanwin atau tidak. Silahkan diawali dari Ibu Yulianti. Masjid. Masjidun. 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 Iya. Memang kalau dalam bahasa Arab kita bilang ada istilah sakin taslam. Kalau bingung sukunin aja. Selamat. Masjid, al-masjid. Nggak ada yang mau nyalahin ya kan. Memang dalam keseharian nggak harus masjidun di semua harokat dibaca akhirnya. Tapi dalam pembelajaran kita pengen tahu nih harokat akhirnya apa. Nah, masjidun. Baik, Ustaz. Ahsan. Ibu Meita. Al-masjidun. Al-masjidu. Nah, sahih. Ahsan. Ibu Erna. Al-ma'u. Al-ma'u. Sahih, ahsan. Andini. Ma'un. Sahih. Ummu Rafi. Nam Ustaz. Setelah ma'un. Al-baitu. Al-baitu, ahsan. Ummu Faiz. Babun. Ahsan. Ibu Dewi. Qalamun, ahsan. Ummu Nafid. Al-qalamu. Ahsan. Mahmudah. Al-kalbu, ahsan. Ibu Murni.
Nggak kelihatan Ustaz. Al-qalbu. Qalbun. Kalbun, sahih, ahsan. Baik. Ibu Nina. Komisun. Eish. Komisun. Komisun. Ya, faal. Ahsan. Ibu Rizka. Waladun. Waladun, ahsan. Ibu Ungki. Al-hijaru. Al-hajaru. Al-hajaru. Apa artinya al-hajar? Batu. Batu. Sahih. Ahsan. Ibu Yulianti. Al-waladu. Al-waladu. Ahsan. Ibu Meita. Himarun. Ahsan. Ibu Erna. Ya, mana tadi Ustaz? Yang ini. Yang mana? Al-himaru. Al-himaru. Barang-barang. Al-hisonu. Al-hisonu. Terus jama'atan. Hisonun. Hisonun. Ya, ini gampang ya. Tinggal dilihat dia pakai al atau tidak. Baru kita bisa menentukan dia tanwin atau dhammah biasa. Nah. Kemudian Iqra waktub nomor 2. Ini juga baca lagi ya, dengan kaidah tadi. Yang al dan tidak al. Tanwin atau tidak. Misalkan nomor 1 dulu, coba jama'atan wahid itsnan tsalatsa. Al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Ahsan. Nomor 2 Andini. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Apa artinya? Guru itu baru. Guru itu baru. Ahsan. Rafi nomor 3. Nah, Ustaz. Al-qamisu wasikhun. Kemeja itu kotor. Ahsan, sahih. Insyaallah ini udah Arab gundul ini ya. Nah, Ustaz. Terus sudah otomatis sendiri kan kita tahu ini Qamariyah atau Syamsiyah. Nomor 4. Tafadhali Ibu Dewi. Albanun Baridun. Satu orang. Itu apa Ustaz? Yang ini Baridun. Ya, apa artinya baridun? Dingin. Dingin. Ya, susu itu dingin. Al-labanu baridun. Bukan baridun ya, tapi baridun. Sahih. Kalau baridun itu beda lagi. Barid itu mail. Bahasa Indonesianya surat gitu ya. Kayak surat elektronik kita bilangnya barid elektronik. Kantor pos kita bilang maktabul baridi. Jadi barid itu hal yang berhubungan dengan surat menyurat. Kalau barid itu dingin. Jadi beda panjang pendek aja bisa merubah arti. Bisa merubah makna. Nah, sahih. Ummu Faiz tadi belum ya? Nomor 5. Belum, Ustaz. Nah, Al-masjidu maftuhun. Al-masjidu maftuhun. Ahsant. Makna? Itu terbuka. Itu terbuka. Ya, kalau tulisannya seperti ini maftuh. Kalau miftah gimana nulisnya? Nih miftah. Pakai alif. Bukan pakai waw. Miftah, maftuh. Maftuh, miftah. Ya. Nah,
Ahsan. Fatahallah alaik. Kemudian Ummu Nafid. Nomor Iya 6. Ustaz. Nomor 6. Mm-mm. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Ahsan. Ya, batu Maknanya besar. batu itu besar. Sahih. Kemudian Mahmudah. Rakam 7. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Wal ma'u harun. Ya, ini harusnya pakai tasydid ya. Wal ma'u harun. Taib. Lupa nggak diklik. Taib, nomor 7. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Artinya? Susu itu dingin. Dingin dan air itu panas. Dan air itu panas. Sahih, ahsan. Ibu Murni, rakam sama nih. Ibu Murni, nomor 8. Suaranya jauh, Om G. Taib. Kita coba Ibu Nina. Ibu Nina, mewujud. Nah. Nomor 8. Al-imamu jalisun wal mudarisu waqifun. Ahsan. Fil makna? Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Sahih. Kemudian Ibu Rizka, nomor 9. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Ahsan. Nah, artinya? Bulan itu jauh. Sahih. Nomor 10. Ibu Meni, izin. Ibu Ungki. Al-mindilu nazifun. Al-mindilu nazifun. Isil ma'ana? Sapu tangan itu bersih. Nah. Sahih. Ahsantun jami'an. Nomor 3 ini oleh-oleh. Ya, ini PR. Tulis untuk dari sekarang ini imla'il faragha fi ma yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyah. Ya, di situ ada 6 kata. Ada hajar, bab, qamar, warak, mindil, dan laban. Tugasnya ngapain? Tugasnya menyimpan atau memilih masing-masing dari kata-kata di atas ini untuk dimasukkan ke pasangannya di bawah. Al-hajar, mana yang cocok? Jamil, wasikh, maftuh, har, thaqil, atau khafif? Jangan dijawab sekarang. Ditulis, difoto, dan dikirimkan ke Google Classroom. Bocoran 1. Bocoran. Belum tentu benar ya bocorannya. Oh gitu. Tapi belum tentu salah juga. Taib. Jelas PR-nya ya? Maaf, nanya Ustadz. Ini kan pilihannya 10. Soalnya 10, pilihannya cuma 6. Berarti boleh kita acak-acak kayak gitu. Berarti ada satu kata yang 2 gitu. Pilihannya 6, Om Bro. Ini Diana. Iya. 6 itu. Soalnya 6. 6 dan 6. Soalnya 10 kan? Enggak, ini 6. Di atas 3, di bawah 3. Oh, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 6. Jadi semuanya dapat masing-masing. Oke. Jadi yang paling ada 10, Ustaz? Ya. Itu nomor 4 ternyata. Itu artian yang keempat, yang 10 beda. itu. Oh ya, ini beda lagi ya. Ini beda lagi. Jadi yang mana? Yang Latin ketiga PR-nya. PR-nya cuma yang atas aja.
Yang Nanti ada Latihan saya kasih kotak. yang latihan ketiga. Yang halaman 15 kalau di buku yang PR-nya sama. cuma ini, yang atas saja. halaman 15. 15. Iya, yang untuk buku kita yang lama kan, yang Kalau di PDF 26. 26. 26 Iya. Ana 10, Bukan, Ya. itu nomor 4. Yang Itu yang dimerahin Ustadz, itu yang dimerahin Ustadz, dikotakin sama Ustadz. yang Atasnya pelajaran doang. yang ketiga. Bawahnya enggak? Setengah atas. Bawahnya Yang juga. ketiga. Ya. Yang mana sih alamatnya? Alamat. Bukunya kok PDF-nya ada cuma 26 itu ada 10, ada yang nazifun, baridun, baidun, jalisun. Itu latihan keempat, itu latihan 4. Nanti dikirimkan ya Pak Ustadz ya. Iya, nanti anak kirimkan fotonya Nanti insyaallah. dikirim ke Google Classroom. Insya Allah. Baiklah. Baik. Oh, yang maksurun koribun itu ya Ustaz. Atasnya apa Wakifun. dong atasnya? Jamilun, wasihun. Oh, yang Al-Hajarun. Atasnya kan ada hajar, babun, al-qamaru, al-waraku, al-mindilu, al-labanu ada. Oh, Masya Allah. Oh, itu. Saya juga tadi salah. Ya. Dah. Ya. Pahim nak Ustaz. Maklum. Pahim tuh. Bukunya bahasa Arab semua ya. Maklum. Ini maklum apa Ustaz ya? Maklum mak. Maklum bukunya bahasa Arab semua. Nggak ada bahasa Padangnya di sini. Apa ya Ustaz, ibu-ibu. Ya. Jadi PR-nya yang atas ya. Jelas ya? Iya saja. Ada 6 soal, ada 6 jawaban. Nah. Ustadz, Ya. kalau di PDF itu yang apa? Mufrodat yang harus selalu dihafalkan yang diberi Ustadz itu ada atau tidak ya? Untuk sekarang? Di PDF itu saya nyari yang dari Ustadz itu yang maksurun, maftuhun yang kemarin dihafalin tuh kok nggak ada ya? Di PDF yang lain kayaknya. Di PDF ada yang dua kedua. ya. Kan Anak kirim 2 PDF. Ada PDF kitab, ada PDF kamus. Oh, ada 2 ya, Ustadz? Ada 2. Iya. Oh, afwan. Kalau PDF kitab dia ada sampulnya, terus landscape. Kalau PDF kamus dia sampulnya putih gitu, polos, dan dia portrait atau berdiri gini page-nya. Oh. Jadi dicek lagi ya. Nah, Ustadz. Nah. Baik. Ada lagi? Jelas ya? PR-nya difoto, ditulis, difoto, dikirimkan terakhir hari Rabu. Begitu juga nanti PR lisannya adalah mufrodat setengah sisanya. Kan kemarin kita sudah ngafalkan setengah. Yang nanti kita tinggal habiskan setengahnya lagi. Ustadz, Nanti kita lihat. belum boleh nyusul kan? Ustadz yang belum boleh nyusul ya. Yang belum boleh nyusul, ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah. Oh, Ustadz. Iya, Taib. Ustadz, jadi PR-nya yang untuk kosakata hafalannya dihabiskan ya Ustadz ya? Setelah ini, setelah ini nanti kita habiskan. Untuk PR-nya? PR Untuk besok maksudnya PR minggu depan? Jadi dari nomor 31 sampai bawah, sampai asalib. Tapi dikirimkan ya Pak Ustadz ya? Sama kayak kemarin, nanti dikirimkan. Ya, alhamdulillah. Ya. Ustadz, ini kan ada yang al-asalib, yang al-ma'u itu bari, itu dihafalkan juga ya? Dihafalkan juga. Jadi kita coba menghafalkan bagaimana kata tersebut diungkapkan dalam sebuah kalimat. Ya, ada lagi? Baik, kelas semuanya wadih? Wadih. Alhamdulillah. Insyaallah wadih. Kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan ke WhatsApp. Atau di akhir. Nomor 4, ini kita kerjakan sekarang, boleh sambil diisi, dan ini jawabannya sesuai kreativitas masing-masing. Misalkan nomor 1, titik-titik, nadhifun. Ayo, kira-kira apa kata yang cocok? Al-qamisu nadhifun. Bisa yang lain? Al-mindilu nadhifun. Bisa yang lain? As-sarir. Ad-daftaru nadhif. Masya Allah. Buku tulisnya bersih.
Ada tulisan. Ada tulisan. Nggak nulis sama sekali. Ad-daftaru nadhifun. Dukanu. Itu mah kreatif banget Ustaz. Nggak perlu ditulis. Baik. Ahsan. Pokoknya bisa ya kata-kata yang lain, yang penting masih nyambung. Ya, harus masuk akal. Dukanu. Adukanu bisa. As-sayyaratu. As-sayyaratu. Warungnya bersih. Nah, Kemis ya. Sahih. Ya ditulis saja yang tadi salah satu ya. Sambil diisi. Siap. Sekarang Ustaz. Ya, di buku tulisnya atau di kitabnya boleh diisi. Oh, sekarang. Ini kan latihan, bukan PR ya. Patah ya. Nomor 2, coba Andini. Ya Ustaz. Apa yang maksur? Maksur. Ke kiri ya. Al-babu maksurun. Al-babu maksurun. Sahih. Ahsan. Selainnya? Al-kitabu maksurun. Al-kitabu maksurun. Bisa. Al-qalamu maksurun. Al-kursiyu. Al-kursiyu maksurun. Bisa. Al-miftahu maksurun. Al-miftahu. Nah, dipaksa gitu, patah, maksur. Bisa. Masih masuk akal ya. Baik. Ini nggak ada yang mau bilang al-qalbu ya? Oh, ya, nggak usah lah. Janganlah Ustaz. Itu bisa ya Ustaz ya? Jangan Ya. Ustaz. Bisa dipakai ya Ustaz? Bisa. Hatiku patah. Bisa. Oh iya. Nah, tapi nggak usah lah, kita yang normal-normal aja. Nomor 3, Ummu Rafi, silahkan. Ummu Rafi, mana? Naam Ustaz. Apa? Nah, baridun. Naam Ustaz. Al-labanu baridun. Susu Ahsan. itu dingin. Susu itu dingin. Al-labanu baridun. Yang lain juga bisa kayak al-ma'u baridun. Hulwun? Al-hawa. Boleh nggak Ustaz? Hulwun. Albanu hulwun. Gula itu dingin. Pertanyaannya, yang kita isi itu kanannya. Jadi baridunnya nggak boleh diganti. Oh. Kalau al-labanu hulwun, baridunnya hilang, ya kan? Iya. Nah, jadi ini yang diganti yang kanannya, kirinya tetap. Ya, baik. Kalau al-hawa'u baridun bisa. Al-hawa'u baridun, sahih, bisa. Udaranya dingin. Atau tadi cuacanya dingin, al-jawwu baridun. Ya. Baik. Al-ma'u. Al-ma'u bisa. Ya. Tapi ini nggak dipakai dingin sebagai sifat orang ya. Jarang sih Anda dengar misalkan teman saya dingin atau gurunya dingin, dibilang al-mudarrisu baridun gitu. Itu nggak pernah dengar. Meninggal berarti. Kalau dingin fisik gitu. Barid. Baik. Kelas aman ya? Aman. Aman. Nomor 4 Ummu Faiz. Al-masjidu qaribun. Al-masjidu qaribun. Alhamdulillah. Sahih. Qarib. Nah. As-sadiqu qaribun. Boleh nggak? Sahabat karib gitu ya? Iya, bukan ya? Kalau antum bilang as-sadiqu qarib, dia lagi deket di sini samping ana ya. Oh, kalau kita bilangnya dalam bahasa Arab, walaupun mungkin bisa aja sebagai metafor, tapi dalam bahasa Arab kalau menandakan teman dekat, itu bisa dibilang hamim atau aziz. Wallahi fulan aziz lana. Aziz. Demi Allah fulan itu punya tempat di hati kami, itu aziz. Bukan cuma sekedar teman. Halil atau al-baitu qarib.
Al-baitu qarib bisa. Al-baitu qarib. Ad-dukanu qarib. Ad-dukanu qarib. Nah, ini anak yang buat belanja-belanja ya. Nah, kelas nomor 5 ini, lawan katanya. Silahkan Ibu Dewi. Ba'idun itu kan jauh ya. Kalau jauh berarti apa yang diambil jauh ya? Bulan. Saya ngambil dukanu ba'idun, bisa nggak? Sahih, bisa. Ad-dukanu ba'idun bisa. Atau tadi bulan? Bulan apa berarti tadi bulan? Komaru. Al-Qamaru ba'idun bisa. Atau sebut negara. Nggak usah lah. Nanti negara muannas, beda pembahasan. Yeah. Al-baitu ba'id misalkan. Lagi main ke rumah teman, al-baitu ba'id. Bisa. Al-masjidu ba'id. Bisa. Dapurnya jauh. Dapur belum tahu ya? Belum. Ya nanti berarti. Matbakh. Ya, dapur itu matbakh. Pokoknya ba'id. Selama katanya masih cocok, bisa. Nah, nomor 6, munafid. Waqif. Naam, Ustaz. Al-mudarrisu waqifun. Al-mudarrisu waqifun, sahih. Atau kalau pakai al-kalbu waqifun. Bisa. Boleh. Al-waladu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Insinyur. Al-muhandisu waqifun. Sahih. Ya, banyak kalau Al-imamu waqifun. Sahih. Iya. Ahsan. Nomor 7, jalis mahmudah. At-tabibu jalisun. At-tabibu jalisun. Ahsan. Dan kata-kata yang tadi sudah kita sebutkan di nomor 6 bisa dibilang jalisun juga. Nah, nomor 8, Ibu Murni. Ibu Murni mana? Baik. Ibu Nina. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun. Sahih. Ahsan. Al-baitu kabirun. Ar-rajulu kabirun. Bisa. Nah, ahsan. Nomor 9, Ibu Rizka. Al-baitu qadimun. Al-baitu qadimun. Al-mudarrisu qadimun. At-talibu qadimun. Bisa. Nah, nomor 10 terakhir, Ibu Ungki. Tafadhali. Ad-daftaru jadidun. Ahsan. Ad-daftaru jadidun. Apa lagi? As-syayaratu jadidun. As-syayaratu itu jadinya jadidatun. Oh, jadidatun. Oh, nanti muannas ya, pembahasannya. Ustazah? Muannas. Ini al-kitabu jadidun. Al-qalamu jadidun. Al-qamisu jadidun. Ya, semua yang jadid. Semua yang jadid. Khalas? Ila huna wadih? Ya, nanti insyaallah di ujian nggak tahu ada nggak yang seperti ini. Kalau ada soal seperti ini berarti jawabannya sesuai kreativitas masing-masing, yang penting masuk akal. Yang terakhir ada kalimat jadidah. Kalimat tuh jadidatun. Di sini kita merujak sedikit. Qalidna al-qamaru. Al-qamaru. Jadidun. Jadidun. Qadimun. Qadimun. Wasikhun. Wasikhun. Nadhifun. Nadhifun. Harun.
Harun. Baridun. Baridun. Saghirun. Saghirun. Kabirun. Kabirun. Maftuhun. Maftuhun. Maksurun. Maksurun. Thaqilun. Thaqilun. Khafifun. Khafifun. Jamilun. Jamilun. Waqifun. Waqifun. Jalisun. Jalis. Coba artinya, Qamar. Bulan. Jadid. Baru. Qadim. Sama. Wasikh. Kotor. Nadhif. Bersih. Har. Panas. Panas. Baridun. Dingin. Saghir. Kecil. Kabir. Besar. Maftuh. Terbuka. Maksur. Patah. Thaqil. Berat. Khafif. Ringan. Jamil. Indah. Waqif. Berdiri. Jalis. Duduk. Nah, kata-kata ini semuanya sudah ada di kamus 1 sampai 30 kemarin berarti ya. Iya. Sama maknanya. Naam. Selanjutnya kita akan lihat kamus sisanya. Ya. Sisanya dari silakan. Kalau yang Harun itu bisa hangat nggak? Hangat kita sebutnya dafi. Oh, dafi. Dafiun. Gimana tulisannya? Dafiun. Sebentar. Kalau hangat ntar minta air hangat buat mandi gitu ya. Kalau pakai har kan. Ya. Ini namanya dafiun. Dafiun. Tapi kalau orang ngasih teh atau kopi di sini itu harus har. Teh dan kopi. Mungkin ada yang pernah lihat orang Arab itu gelas kopinya kecil-kecil. Mungkin yang pernah ke umroh atau haji ada gelas kecil-kecil yang di Indonesia jadi gelas Zam-Zam. Iya. Itu bukan gelas Zam-Zam, itu gelas teh. Jadi memang orang Arab itu tehnya kenapa kecil? Karena dia minumnya cuma panas. Pas lagi panasnya aja sampai habis. Kan kalau di Indonesia besar, dari panas sampai dingin gitu kan. Kalau di Arab enggak, kecil. Memang diminumnya pas panas-panasnya. Gimana cara biar dia panas terus? Ada tekonya. Jadi di meja itu ada tekonya yang tetap membuat dia panas, termosnya itu. Kalau habis tinggal isi lagi, jadi panas terus. Gitu cara minumnya. Kalau dingin malah kita dianggap tidak menghormati tamu. Itu tradisi di sini. Kalau kita kan teh pakai es ya kan. Iya. Jadi gelas yang Zam-Zam yang bening yang ada gagangnya itu buat teh. Kalau kopi itu yang nggak ada gagangnya. Jadi yang kecil. Itu bentuknya gimana ya? Nanti Ana lihat fotonya lah. Ini ada finjal, kita sebutnya finjal. Finjal qahwah. Nah, ini Ana share screen. Kelihatan ya? Iya. Nah, ini buat kopi. Yang seperti ini Kalau kecil. di sini buat air Zam-Zam. Biar dapatnya dikit-dikit ya. Iya. Biar cukup. Di sini Zam-Zam galon-galon, nggak apa-apa ngambil banyak. Ini kopi yang seperti ini finjal. Jadi minumnya pas lagi panas-panasnya, yang kecil-kecil diminum pas lagi panas. Habis isi lagi, jadi masih panas terus sampai akhir. Finjal, ya. Kalau yang fin pakai V ya. Kalau teh ini yang bening ini ada gagangnya. Tapi kecil juga ya Ustaz. Kecil juga. Finjal syahi. Ini bukan gelas abah-abah ya. Bukan yang besar gitu, enggak, ini kecil. Cuma 1 jari masuknya. Perbandingannya enggak ada tang. Ya, ini ukuran teko. Ini ukuran finjal aja kecil.
Oh, sama-sama pinjal namanya Ustaz. Namanya finjal. Tuh, megangnya juga cuma pakai jempol doang sama telunjuk. Bukan pakai tangan. Finjal, syahi. Syahi ini syai, teh. Kalau yang kopi, finjal, qahwah. Qahwah itu kopi. Atau orang sini bilangnya gahwa. Jadi jadi gahwa. Ini syai jadi syahi. Syai aslinya kecil. Syai itu teh. Syai, sangkain malu. Syai bahasa Inggris ya. Tapi kalau WA sama teman bilangnya saya juga kok Ustaz. Halo itu saya. beda lagi. Berarti pengen teh itu. Sama teman perempuannya Ustaz. Sama Mana teman. saya gitu. Kalau antar laki-laki nggak bisa, Om. Oh, jangan. Nggak boleh. Kecuali suami, Ustaz. Sama suami. Iya, kayak antar teman perempuan gitu, normal. Tapi kalau antar teman laki-laki itu jadi ngeri ya. Langsung di blok kontaknya. Baik, sudah ya. Terakhir, bismillah. Ini ada mufradat yang terakhir dari nomor 31 sampai 60. Sama bobotnya sama kemarin, sama-sama 30. Ya. Bisa insyaallah. Qalidna famun. Famun. Hawaun. Hawaun. Nah, udara nih ya, udah sebut dari tadi. Yadun. Yadun. Saubun. Saub secara makna asli itu pakaian. Semua pakaian disebut saub. Tapi zaman modern ini, zaman sekarang, orang Saudi biasa bilang saub untuk baju jubahnya orang Saudi. Kayak ini nih, saya pakai saub. Yang sampai bawah itu bilangnya saub. Ini kalau tuh, kelihatan ya? Kelihatan. Ini sampai bawah baju-baju orang Arab ini bilangnya saub. Sekarang. Zaman sekarang. Tapi aslinya saub itu untuk semua pakaian. Saub. Baik. Kelas? Harun. Nah, Zahratun. Ini ada yang nama anak Zahra ini Zahra. Kemudian Samakun. Syamsun. Sadarun. Taifun. Zahrun. Pakai fathah ya. Zahrun, punggung. Lahmun. Akhun. Rasulun. Wajhun. Sadiqun. Zahabun. Al-Qur'anu. Salatun. Nah, ini mudah-mudah insyaallah. Ka'batun. Ra'sun. Isba'un. Sabunun. Zufrun. Al-Fajru. Ini salat fajar ya, salat subuh. Salat subuh. Ada alnya Ustaz ya. Al-Zuhru. Beda ya, ada al-Zuhru, ada al-Zuhru. Al-Zuhur ini salat zuhur. Kalau al-Zuhru, al-Zuhar tadi apa? Punggung.
atau belakang back. Back. Kemudian al-asru Al-asru. atau asr ya, di Arab jadi asar. Kemudian al-maghribu, Al-maghribu. al-isya'u. Al-isya'u. Kalau isya, sholat isya. Kalau asya, Asar. apa asya kemarin? Makan Makan apa? Makan pagi. Makan Makan malam. malam. Asya. Kalau makan pagi, futur. Nah, futur biar tidak futur. Asya setelah sholat isya. Nah, kalau makan siang, ghoda. Terakhir, nafidatun. Nafidatun. Asalipnya ini cuma pengulangan aja dari kata-kata yang di atas. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Al-labanu harun. Al-labanu harun. At-tufahu ladhidh. At-tufahu ladhidh. Ladhidh, lezat. Aziz. Mirip lah ya. Memang lezat itu dari ladzah, ladzatun, ladzatun, ladhidun, lezat. Nah, khalas, ila huna intahi al-liqa. Ya. Afwan Ustaz, boleh tanya? Direkam, disetorkan sama nanti di Google Classroom juga. Wallahu a'lam. Ini sampai sekarang kok. Coba Anda lihat lagi Classroom-nya ya. Masih down. Nanti coba Anda cek lagi. Nah, ada pertanyaan? Ustadz Afwan mau tanya. Yang lahmun, yang daging itu tadi, itu khusus untuk daging apa ya Ustadz? Daging apa aja? Semua daging ya? Kalau ini lahmun, ini daging secara umum. Lahmun, daging sapi, unta, hewan, atau luka gitu kelihatan lahmunnya bisa. Secara umum. Kalau di sini kadang laham tuh daging kambing. Kalau lahmun lagi di restoran ya. Sama kayak di kita lah. Mau makan apa? Makan daging. Ini sapi. Kalau cuma makan daging doang, dia otomatis nyambungnya ke sapi atau sejenisnya. Walaupun kalau kita bilang daging ayam boleh kan? Daging buah aja boleh. Ada kulit buah, ada daging buah. Tapi kalau cuma di restoran kita bilang mau makan daging, orang akan pahamnya kita maunya sapi. Tapi kalau di Arab mirip kayak gitu. Mau makan apa? Dajjaj, ayam. Laham berarti dikasihnya nanti daging sapi, laham. Walaupun secara makna aslinya laham bisa lahmud dajjaj, bisa lahmul baqar, bisa lahmul hisan. Sebenarnya bisa. Tapi restoran ya dia punya adatnya sendiri, kebiasaan. Iya. Rus laham, nasi daging gitu ya. Ini bisa lahmul jazur, daging unta. Bisa juga. Iya, ada lagi? Kalau sudah kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa PR-nya tulis 6 soal itu dan lisannya mufradat ini beserta asalibnya, difoto, direkam dan dikirimkan ke Google Classroom. Jadi kalau di Classroom itu nanti setelah ini kan 2 file berarti yang dilampirkan, iya kan? Foto sama rekaman suara. Setelah melampirkan foto, jangan langsung dikirim, tapi ditambahin lagi untuk ambil rekaman suara baru di turn in. Jadi jangan langsung di turn in setelah 1, tapi ambil dua-duanya dulu, lampiran filenya, baru di turn in. Nah, itu kurang yang mohon maaf.
Ana baru satu, Ana turn in, habis itu kirim lagi nggak bisa gitu. Ya, itu dia. Jadi hanya Jadi kalau itu di unsubmit dulu, batalkan pengumpulan. Ulang lagi. Nggak ngulang sih, batalkan pengumpulan itu cuma diambil aja sama antum. Masih sisa satu file, masih ada file yang pertama, tinggal dilampirkan lagi file yang kedua, baru di turn in lagi. Ustadz, akhirnya Ana WA ke Ustadz PR-nya dua-dua. Oh iya, boleh juga begitu. Karena boleh juga kalau bingung ke WhatsApp. Nanti tetap Ana rekapnya di Google Classroom. Nah, nanti insya Allah kalau sudah tidak down di sini, Classroom-nya nilai yang kemarin akan dinotifikasi lagi oleh Classroom. Nah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik.